Bloomberg Technos Ramadan Sparks Podcast, sebuah persembahan spesial di bulan Ramadan 2025. Berkolaborasi dengan Kode Marketing bersama Sandi Uno and Friends, kami hadir dengan obrolan inspiratif, tren bisnis dan inovasi yang menyala di bulan penuh berkah ini. Jangan lewatkan setiap episodenya. Saksikan hanya di Bloomberg Technos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kode Marketing dan juga Bloomberg Technos dalam Ramadan Spark. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa inspiratif. Kenapa saya bilang gitu? Karena beliau adalah salah satu contoh pengusaha sukses yang berhasil membawa culture Indonesia ataupun halal food ke ranah mass market Indonesia. Langsung kita beri tepuk tangan 1 juta penonton di sini, Mas Doni. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat datang Mas Doni. Terima kasih waktunya udah datang ke podcast sederhana kita hari ini. Kalau boleh tahu, lagi sibuk ngapain Mas Doni sehari-hari ini gitu? Iya, sehari-hari ini terus sibuk membangun Saur Sally ya. Jadi Saur Sally barusan minggu lalu kami ada acara master franchise agreement signing ceremony dengan master franchisee dari Filipina. Jadi Saur Sally sekarang lagi berusaha untuk ekspansi ke global juga. Wow. Saur Sally Goes Global kita namain programnya. Dan juga selain itu juga Saur Sally juga lagi mempersiapkan diri untuk masuk ke pasar retail ya, ke modern market, ke supermarket. Wow. Jadi kita ada produk FMCG yang akan masuk ke modern market nanti sekitar bulan 7, bulan 8 nanti. Wow. Kalau kita ngomongin soal F&B business, terutama di Indonesian market yang dimana Muslim itu lebih dari 90%, gimana caranya meng-capture potensial yang bisa dioptimalkan dari proses akhirnya mutusin, oke, ini produk saya pasti fit in di market Indonesia nih. Oke, jadi kalau kita lihat sendiri ya bahwa sebenarnya Indonesia itu seperti kita ketahui mayoritas dari penduduknya adalah Muslim. Dan kalau kita ngomong Muslim itu pasti produk yang diinginkan produk yang bersertifikasi halal. Jadi sebenarnya itu sebuah kekuatan tersendiri yang mungkin kita sendiri belum sadari gitu sebagai sebuah bangsa, sebuah negara, sebagai bangsa Indonesia ya. Kalau kita lihat contoh-contoh di negara-negara lain yang telah lebih dulu mungkin berpengalaman dan sukses mengekspor produk-produknya ke luar negeri seperti mungkin top 3 mungkin sekarang yang kita tahu pastinya Amerika, brand-brand Amerika ya kan. Terus habis itu sekarang banyak juga yang sekarang lagi demam itu kan brand-brand Korea, yes. Korean food ya kan, Korean food di seluruh dunia bukan hanya di Indonesia ya. Mungkin Jepang juga yang sebelum Korea itu. Kita bisa lihat mereka rata-rata yang mereka ekspor itu kan contohnya kalau dalam konteks food ya, karena saya bisnisnya kan F&B food. Yang diekspor itu bukan hanya makanannya gitu, tapi yang diekspor adalah culture-nya. Wow. Contohnya kalau Amerika, apa sih unique competitive advantage-nya terhadap brand-brand dan produk-produk mereka yang mereka ekspor ke luar negeri. Unique competitive advantage-nya itu mereka memakai Hollywood lah, istilahnya Hollywood culture kan, dengan industri perfilman mereka, industri permusikan mereka menjadi salah satu driver untuk menjadi culture mereka yang diekspor ke luar negeri. Kalau K-pop, kalau Korea kita tetap sendiri dengan K-pop culture-nya mereka, K-pop, K-drama, K-pop musik segala macam ya. Japan juga seperti itu, J-pop sebelum K-pop ada J-pop ya. Dengan adanya musik mereka, dengan adanya film mereka, teknologi mereka dan lain-lain. Nah, Indonesia sendiri apa ini gitu? Kita kan dari dulu pengen banget kita ekspor, kita meningkatkan ekspor gitu kan, untuk GDP growth untuk bangsa Indonesia karena kita kaya akan berbagai macam makanan, kuliner ya kan. Tapi kita masih, menurut saya kita belum menemukan sebuah unique competitive advantage sendiri gitu, dan itu yang kita harus temukan. Dan menurut saya adalah unique competitive advantage itu mungkin jawabannya adalah di halal culture gitu. Jadi halal culture ini istilahnya, contohnya kalau kita ingin memaksakan, contohnya gini, kayak Saur Sally sendiri kalau kita bilang adalah Saur Sally, meskipun Saur Sally itu adalah brand Indonesia, mempunyai sertifikasi halal, produk halal ya kan. Tapi kalau secara produk sendiri kita bukan produk Indonesia asli loh. Jadi kita tidak harus sebenarnya untuk memaksakan mengekspor produk makanan kita ke luar negeri, kuliner kita, untuk memasakkan tanda kutip orang bule untuk bisa makan spicy food, atau orang bule untuk bisa makan nasi padang. Belum tentu mereka bisa makan. Tapi selalu akan ada demand di seluruh dunia, di mana ada seluruh dunia itu pasti ada komunitas Muslim, komunitas halal, yang secara angka kalau kita bilang komunitas halal food
di dunia itu pasarnya itu mencapai 3 triliun dolar US ya. 3 triliun dolar US itu huge market. Itu even bigger than Indonesia punya GDP ya, total gitu ya. Dan ini sebenarnya adalah sebuah peluang dan kita sebagai negara muslim terbesar dan dengan komunitas halal terbesar, ini bisa mungkin menjadi unique competitive advantage kita gitu ketika mencoba untuk mempush produk-produk kulineri brand-brand Indonesia keluar gitu. Yang kita harus tonjolkan adalah mungkin halal culture ini gitu. Nah, itu yang mungkin semua kita sebagai suatu bangsa mungkin dengan dukungan pemerintah juga untuk bisa mewujudkan ini bahwa ketika Korea sukses lebih dahulu mengekspor makanan mereka, Korean food, Korean movie segala macam dengan K-pop culture, kita mungkin bisa memakai halal culture ini sebagai salah satu unique competitive strength kita gitu. Wow. Jujur Li, Mas, baru kali ini ada seorang non-muslim, maaf ya Mas Doni, yang ngelihat halal itu adalah sesuatu yang ini harta warisan nih gitu. Karena jarang sekali entrepreneur ngelihat bahwa halal market adalah sesuatu yang bisa dioptimalkan. Gimana cara setup mindset itu Mas Doni? Mungkin dari sebagai entrepreneur kan harus bisa membaca market ya. Nah, membaca market itu yang paling pertama kan adalah mengetahui dulu kita ini berada di market apa, di pasar apa gitu kan. Terus setelah melihat pasar tersebut, kita lihat yang menjadi sebelum kita bisa berkembang di sebuah market tertentu, kita cek dulu marketnya sebesar apa. Dan Indonesia 280 juta populasi, 90% adalah market halal. Is a no-brainer gitu pastinya kan market halal. Tapi setelah kita lihat kalau dalam konteks global, ternyata saya dulu pernah attend juga acara Muslim Day yang dihadiri 18 negara di Padang itu hari ya, waktu saat Pak Sandi masih menjabat sebagai Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif. Di situ saya lebih terbuka lagi, bukan hanya market Indonesia halal aja yang besar, tapi ternyata market halal dunia itu besar banget. Jadi seperti saya kemukakan tadi, global halal food industry dunia itu 3 triliun US dollar. Terus OIC itu negara-negara muslim dunia itu pun kalau digabung GDP per kapitanya semua itu mencapai 19 triliun dolar. 19 triliun dolar tuh hanya kalah dibandingkan 2 negara terbesar di dunia yaitu US dan juga China gitu. Kita kalau dibilang negara OIC itu 19 triliun dolar tuh nomor 3 lah kalau disatukan. Ini market yang cukup uniform menurut saya karena uniformnya disatukan dengan kebutuhan sertifikasi halal gitu kan. Dan Indonesia punya sertifikasi halal tuh adalah salah satu yang paling diakui di dunia gitu. Karena coming from the largest Muslim population in the world, ya kan, tentunya sertifikasi halal kita tuh carries significant weight lah istilahnya. Wow, berarti logo halal ini juga ngedrive orang untuk melakukan pembelian lebih mudah kah, Mas Doni? Betul. Jadi sejak Sour Sally bersertifikasi halal per 2023 kalau tidak salah, salah satu kesuksesannya adalah kami juga akhir tahun lalu yang disaksikan oleh Pak Sandi juga sebagai Menteri Parekraf saat itu, bulan Oktober akhir kalau nggak salah atau awal November, kita sudah sign master franchise deal juga dengan 2 negara dari Timur Tengah, yaitu UAE, orang lebih kenal dengan Dubai ya kan, dan juga Saudi Arabia gitu. Jadi kalau bisa dibilang tidak mudah untuk menembus untuk brand Indonesia untuk bisa menembus pasar Timur Tengah, terutama Dubai ya. Katanya Dubai itu kan sangat global banget ya. Jadi kita sangat honor juga, dan salah satu dari berbagai alasan mereka kenapa mengambil brand kami, salah satu alasannya adalah pastinya karena halal tersebut, karena Sour Sally adalah salah satu yang mempunyai sertifikasi halal dan sertifikasi halal dari Indonesia gitu. Oke. Berarti kalau kita ngomongin tadi soal konsep branding juga marketingnya halal gitu, internalisasi dari Sour Sally-nya sendiri ada nggak sih Mas? Konsep toleransi beragama yang diaplikasikan gitu untuk dalam manajemennya deh gitu. Iya, itu sudah pasti ya, karena sebelum kita melakukan produk itu, kita kan juga culture di kantor, toleransi di kantor tuh udah pasti kita junjung, dalam arti kita kan Bhinneka Tunggal Ika gitu kan, semuanya ada di kantor gitu. Ada yang beragama Kristen kayak saya Kristen, ataupun Muslim, ataupun Buddha ya kan, Hindu, semua agama gitu ya. Jadi dari konteks toleransi semua kita bebaskan untuk masing-masing, tidak ada. Jadi kalau umpamanya mereka pada hari-hari tertentu, mereka harus menjalankan ibadah, ke gereja, pasca dan lain-lain, kita bebaskan. Kayak contohnya sekarang lagi bulan puasa, bulan Ramadan, untuk bagi tim kantor yang kebetulan mayoritas juga beragama Muslim, jadi mereka bisa pulang lebih awal untuk lebih cepat
untuk buka puasa kayak gitu. Terus habis itu hari Kamis kebetulan juga ada acara bukber di kantor. Wow. Sekalian juga nonton timnas Indonesia lawan Australia. Oke, semoga menang ya. Ya, jam Amin. 4.10 kita nobar, jam 6-nya kita bukber gitu. Wow, banyak kegiatan-kegiatan, Banyak. agenda-agenda di Ramadan ini Iya. sangat produktif ya Mas ya. Iya. Oke, kalau gitu kita balik ke pasar Indonesia ya Mas ya. Ada nggak sih uniknya dari pasar Indonesia dibandingin sama pasar-pasar luar negeri yang sekarang sudah dijajakin? Oke, mungkin secara uniknya adalah dalam konteks halal maksudnya. Halal. Dalam konteks halal maksudnya adalah begini. Kami lagi berusaha ke sana untuk secara konteksnya kita belum mengerti, tapi yang pastinya adalah ketika kita ekspansi di Dubai ini kita menjadi salah satu unique strength dibandingkan brand-brand lain karena kita adalah sertifikasi halal. Meskipun memang Dubai itu tidak mengharuskan brand-brand yang produknya itu harus halal ya, sertifikasi halal. Tapi menurut yang kita bicarakan dengan mitra kami gitu, ini menjadi sebuah unique strength karena bagaimanapun juga meskipun tidak menjadi regulasi sana, karena mayoritas konsumen lokal yang sana adalah Muslim dan halal, itu mempunyai nilai tambah gitu konteksnya. Dibandingkan dengan brand-brand frozen yogurt dari luar negeri yang dari mungkin dari Spanyol, dari Amerika gitu. Gitu. Berarti udah dapat posisi tertentu lah di hati si konsumen betul, ya. Udah menang duluan nih kue-kuenya di logo halal dan halal betul, dari sertifikasi halal. gitu. Berarti kalau gitu balik kita ke produknya nih Mas. Jalanin bisnis F&B itu kan cukup tricky. Banyak yang mungkin kalau misalnya bukanya oke gitu, ngebuka F&B bisnis fine, tapi kalau untuk bikin sampai along the way tetap bertahan sampai dengan saat ini itu ada rahasianya nggak sih Mas Doni? Rahasianya mungkin yang paling pertama adalah berkacamata dari pengalaman kami. Pertama harus fokus. Kami juga konsisten. Ya, konsisten. Dan ketiga pastinya inovasi. Itu 3 rules ya. Kenapa harus fokus? Karena bisnis F&B itu adalah bisnis yang sangat vibrant, sangat dinamis ya. Jadi kalau kita tidak fokus, kita tidak mengerti dengan pasar dengan baik, tidak mengerti ya kan, sulit untuk kita bisa bertahan dan sustainable. Begitupun juga konsisten. Salah satu kunci kesuksesan Sourcelli bisa bertahan begitu lama, 17 tahun dan sekarang bahkan ekspansi ke luar negeri adalah konsisten. Salah satu alasan juga sebenarnya ketika kami menanyakan mitra kami, kenapa terutama mitra yang dari Dubai, Saudi Arabia ya, kenapa mengambil brand kami ya kan, dan kenapa memfranchise brand kami untuk dibawa ke Dubai gitu kan. Dan ternyata mereka itu sudah menjadi customer kami selama 5 tahun terakhir. Jadi kebetulan mitra kami ini dari Dubai ini mereka mempunyai kantor cabang di daerah SCBD dan ternyata sudah selama kurang lebih 4-5 tahun terakhir menjadi customer tetap di Pacific Place, outlet kami di Pacific Place. Jadi dan mereka merasa mereka suka produknya dan mereka merasa produknya konsisten dengan rasanya, dan itu yang menjadi salah satu alasan mereka. Bahkan melalui COVID pun mereka juga surprise kita konsisten gitu kan. Biasanya mungkin ada yang waktu saat COVID try to cut corners lah istilahnya, karena saat itu lagi sulit ya, tapi kita tetap konsisten. Itu yang jadi salah satu konsistensi. Dan inovasi yang terakhir, inovasi adalah mengikuti terus perkembangan zaman. Kayak saat ini kami sudah 17 tahun ya, 17 tahun dan kita telah mempunyai di tahun 2014 kita revitalisasi the branding. Ya, ingatnya saat itu yang awal-awal mulai warnanya kan ada banyak warna pink, hijau gitu kan ya. Kita revitalisasi dengan banyak warna hitam dan muncullah produk Black Sakura dan segala macam tahun 2014 ya. Tapi sekarang udah 11 tahun sebenarnya, dan saat ini kita lagi dalam proses going through another revitalisasi lagi yang ketiga. Jadi kita akan revitalisasi branding image kita, branding feel kita secara keseluruhan dalam persiapan untuk bertarung lawan kompetisi di global. Jadi supaya kita pengen waktu ke global nanti itu kita bukan hanya berpartisipasi, tapi mudah-mudahan bisa jadi pemenang juga gitu, karena akan lebih fierce ya kompetisinya melawan brand-brand dari luar ya. Apalagi kalau bisa dibilang produk frozen yogurt ini kan dibilang produk asli Indonesia enggak gitu kan. Jadi frozen yogurt ini kan produk universal gitu kan. Jadi kita harus memposisikan jati diri, dan salah satu jati diri kita sebenarnya kita posisikan sebagai Asia's
Asia number one frozen yogurt brand yang lahir di Indonesia gitu. Itu yang kita ingin memposisikan kepada dunia global. Brand gitu. positioningnya brand udah positioning adalah kita langsung gitu ya? Asia's number one best frozen yogurt brand. Karena kalau kita lihat lawan-lawan kami dari Eropa, dari Amerika, dari Prancis gitu ya, mereka selalu memposisikan dengan masing-masing punya identity dari Eropa, dari Amerika. Kita nggak mau kalah gitu kan, dari Asia kan, dari Indonesia. Kita posisikan diri sebagai halal brand dan kita tidak hanya memposisikan diri sebagai Indonesian brand, tapi juga Asia's number one. Jadi ini yang mungkin kita jalankan juga di tahun ini. Tahun ini kita mengadakan Asian topping series. Jadi setiap 3 bulan ganti. Sekarang lagi Middle East series nih. Yes. Kalau bisa coba ada kurma, ada macam-macam topping di outlet. Nanti di quarter kedua nanti akan berubah kalau nggak salah menjadi Japanese series. Terus kita Asian series terus. Jadi kita perkuat identitas kita di tahun 2025 ini supaya betul-betul kita bisa bersaing di bukan hanya berpartisipasi gitu, bangga keluar, tapi mencoba untuk bertarung dan memenangkan persaingan di globalnya gitu. Wow, kita harus menduplikasi Mas Doni lainnya di Indonesia teman-teman. Karena kenapa meng-capture itu kan butuh skills. Iya. Juga butuh persistensi dan mind. Dan pola pikir juga sih. Kan? Pola pikir. Gimana Mas, starter pack anak-anak zaman sekarang tuh harus ngapain dulu? Ada nggak sih starter pack mindsetnya gitu? Iya. Kayak Mas Doni ini gitu. Gitu ya, saya juga bingung cara menjawabnya. Jadi kalau saya sendiri sih, saya memang jiwa saya tuh kompetitif, ya kan. Jadi kompetitif dalam arti apa yang saya bangun, apalagi saya bangun dari awal, saya ingin ini menjadi sukses gitu. Itu yang mungkin yang membuat saya lebih tidak cepat puas lah. Mungkin kayak setelah contohnya kita akan ke global dan kita tidak pengen ke global tuh hanya ya seperti saya bilang tadi partisipasi aja gitu kayak ya udah luar negeri, tapi kita pengen kita global tuh sukses gitu kan. Dan kalau kita ngomong market global itu kan besar ya kan. Jadi sekarang Sour Sally saat ini berada di 1 negara, sebentar lagi akan ada menjadi 4 negara dengan 3 negara tadi. Dan ya mimpi kami 5 tahun, 10 tahun ke depan semoga Sour Sally bisa di 20, 30, 40, 50 negara. Who knows kan menjadi global brand kan ya. Karena produk kita ini salah satu strength-nya adalah istilahnya keunikan kita itu sentuhan Asia tapi produknya produk global. Oh, fusion ya. Iya, jadi taste bud-nya itu orang bisa terima. Global, tapi kita bisa kasih sentuhan Asia, sentuhan Indonesia, gitu. Sentuhan Indonesia dengan halalnya, ya kan? Sentuhan Asia dengan berbagai macam topping dan rasa-rasa yang kita akan introduce ke market global, ke UK, kemana, ke ini, gitu. Nah, itu yang sebenarnya salah satu unique strength kita dibandingkan mungkin produk-produk lain yang sangat identik kepada sebuah culture atau negara, gitu. Kayak contohnya saya bilang tadi, belum tentu kita berusaha bagaimanapun kita push untuk market dunia untuk contohnya memakan produk khas Indonesia yang seperti rendang mungkin kan. Akan ada yang bisa terima, akan ada yang tidak bisa terima. Benar. Challenge-nya kan di situ kan selalu kan. Karena makanan itu soal rasa. Ya kan, soal rasa. Rasa itu coming from background gitu kan. Nah, kalau frozen yogurt kan es krim. Es krim itu produk global ya, es krim yogurt gitu. Jadi itu yang menjadi salah satu unique strength kita juga. Oke, kalau kita ngomongin basic ke produknya sendiri, di Indonesia cara mengkonsumsi produk yogurt ini gimana? Ada behaviornya nggak sih Mas yang bisa di capture? Waktu saya pertama kali kami mulai 2008 belum ada. Market yogurt tuh masih kecil sekali lah ya. Sekarang kan sudah berkembang dengan hanya brand-brand lain. Begitu banyak nih brand-brand sekarang yang FMCG, ready to drink ya kan, bikin yogurt. Ya, tentunya kami sangat senang gitu karena dengan industri yogurt itu berkembang. Berarti kuenya bertambah besar, meskipun kompetisi bertambah. Sekarang juga tapi dengan kompetisi bertambah, kita berarti kan ada peluang sebenarnya di situ. Gimana kita berkompetisi saja gitu. Nah, tapi dalam konteks luar negeri, kami juga senang karena produk frozen yogurt ini adalah produk global kan, produk global ini. Jadi kita bagaimana memposisikan diri ke luar negeri, makanya kita pakai tagline tadi Asia's number one best frozen yogurt brand. Ini yang kita ingin bawa gitu, from Indonesia to Asia to global gitu. Oke, kita ngomongin balik karena ini ngomongin salah satu bisnis yang sebenarnya juga harus berkolaborasi dengan pemerintah untuk bisa majuin brand-brand lokal untuk go global. Menurut Mas Doni, gimana dukungan pemerintah terhadap
brand lokal Indonesia untuk go global? Saya rasa sudah cukup baik ya, kayak di yang lalu kan ada Spice Indonesia Spice the World kan ya. Ya. Terus sekarang ini kebetulan saya juga hari Kamis dipanggil sama Pak Menteri Aircraft, Pak Rifki, Toko Rifki, untuk berdiskusi mengenai hal ini sebenarnya. Jadi minggu lalu waktu saat tanda tangan dengan master franchisee dari Filipina, sebelum acara tersebut kami sempat bertemu, beraudiensi. Saya kan bagian dari HIPMI juga ya. Jadi saya bawakan sebuah pemaparan gitu bahwa melihat kacamata sukses Sour Sally, secara Sour Sally-nya dan secara pasar global melihat Sour Sally sebagai brand frozen yogurt Indonesia yang mempunyai sertifikasi halal. Sebenarnya ini kita bisa menjadikan ini sebagai salah satu framework gitu, bisa ada blueprint gitu. Sayang kalau cuma hanya Sour Sally yang brand lokal yang go global, yang internasional. Ini kita bisa kerjasamakan, tentunya bekerjasama dengan dukungan pemerintah untuk bisa membawa Sour Sally lainnya juga ke global. Itu yang saya bantu sharing dan paparkan juga ke Pak Menteri. Pak Menteri ternyata suka dengan idenya. Jadi hari Kamis saya dipanggil lagi untuk diskusi lanjut. Langsung jadi konsultan F&B bisnis untuk Indonesia. Iya Mas Doni ya. Kalau gitu kan berarti Mas Doni ini udah punya huge experience gitu ya. Apa sih yang jadi bottleneck? Bottleneck untuk pemain lokal go global deh. Pertama mindset menurut saya. Terlalu banyak peers. Contohnya kan saya udah 17 tahun ya. Saya lihat brand comes and go, ya kan? Memang bisa dibilang industri F&B ini dinamis sekali gitu. Makanya tadi saya bilang salah satu kunci suksesnya adalah fokus dan konsistensi. Kemudian inovasi gitu kan. Karena tanpa fokus dan konsistensi, inovasi pun tidak akan berjalan. Kalau hanya inovasi jadi meleset terus. Inovasi nggak sesuai dengan pasar gitu. Ya kan, yang dengan pasar inginkan. Nah, yang salah satu yang paling penting adalah kita harus merubah mindset. Pertama dengan keyakinan bahwa brand Indonesia itu bisa bersaing di level global. Kenapa? Karena dengan begitu akan menaikkan level kita bahwa we creating a brand for the long term. Kita jangan hanya meng-create sebuah brand for the short term. Nah, memang untuk long term atau mid term itu ya, itu challenge-nya besar ya kan. Tapi harus dimulai dengan mindset dulu menurut saya. Kalau mindsetnya dari awal memang hanya untuk short term, ya you will never go. Kayak kita push up aja, olahraga ya, kita push up. Kalau kita push up pengennya hari ini 50 katakan kan. Ya mungkin paling target kita kalau gagal ya 45, 50 gitu kan. Tapi kalau kita target 100, kalau gagal di 90, 95 gitu. Kalau kita target 50, kita nggak akan bisa mencapai 100. Karena target kita udah 50 gitu, ya kan? Kita harus optimis dulu. Jadi targetnya harus long term dulu. Kalau gagal pun ya at least kita try. Tapi dari trying itu kan kita mendapatkan pelajaran, ya kan? At least kalau nggak capai long term, dapat mid term, ya kan? Tapi kalau kita dari awal hanya target short term aja nih, ya we'll never go mid term and long term. Gitu. Berarti sulit untuk psikologi, bisa sampai mindset. Ini ya, untuk sampai pada titik mindsetnya ini kebentuk nih Mas Doni. Betul. Karena kan orang Indonesia itu cenderung kalau ada peribahasa tuh anget-anget ayam. Anget ayam, kan? betul. Jadi FOMO, viral-viral aja. Tapi ketika udah viral gagal menjaga brandnya untuk tetap ada sustainable, dan presence di dimanapun gitu. Betul. Itu gimana Mas? Menurut Mas Doni melihat fenomena sosial itu? Kebetulan saya udah cukup sering men-sharing di berbagai macam forum. Jadi kalau konteks bisnis F&B memang, itu konteksnya itu terdiri dari 3 fase. Fase pertama ada fase viral. Fase kedua itu fase sustainable atau menjadi lifestyle, habit. Ya kan? Dan fase ketiga menjadi cultural. Nah jadi kebanyakan brand memang itu, terutama F&B, kalau konteksnya kuliner, produk itu hanya berhenti di fase viral. Kalau nggak viral ya agak susah untuk sukses, ya kan? Ya, tapi kalau setelah viral pun itu tidak berarti akan menjadi sustainable, karena dia setelah viral ini dia pasti akan turun dulu, ya kan? Nah, key-nya bagaimana saat dia turun ini bisa rebound menjadi lebih kuat supaya bisa masuk ke fase kedua, yaitu fase sustainable dan menjadi habit. Nah, kalau sustainable habit ini udah semakin hebat, bisa jadi culture. Nah, inilah yang mungkin teman-teman bisnis kuliner ketika ingin memulai, ketika saya bilang tadi berpikir long term, targetnya itu brand kita tuh jangan hanya cuma viral short term. Targetnya brand kita tuh, produk kita harus menjadi culture. Nah, kebetulan saat ini Sour Sally memang lagi berusaha
karena kita udah 17 tahun di market, kita pastinya sudah berada di fase kedua, yaitu sustainable habit ya. Kita ingin menjadi culture nih. Nah, jadi culture itu makanya tadi pemikiran ingin menjadi culture itu target di phase ketiga itulah makanya kita branding ketika kita go global itu, kita membranding diri, memposisikan diri sebagai Asia's #1 frozen yogurt brand. Kita mengambil kultur Asia gitu untuk yang dibawa ke seluruh dunia dengan dengan DNA Indonesia gitu, kultur Asia, DNA Indonesia, yaitu dengan sertifikasi halal tersebut. Kita nggak bisa bilang kita produk Indonesia karena frozen yogurt is not produk Indonesia, I have to admit. Tapi kita adalah brand Indonesia. Brand Indonesia karena kita brand Indonesia mempunyai DNA Indonesia. Kita brand Indonesia mungkin salah satu dari sekian banyak brand frozen yogurt di dunia yang halal, yang mempunyai sertifikasi halal. Gitu. Nah, itu yang kita pengen bawa. Jadi ketika dalam konteks 3 fase tadi, saat ini Saur Sally berusaha untuk menjadi pada titik fase ketiga menjadi kultural. Kultur apa yang dibawa yang tadi saya bilang Asia's #1 best frozen yogurt brand. Terus dengan DNA Indonesianya yaitu halal. Makanya tidak heran negara pertama yang tanda tangan dengan kami untuk ekspansi global adalah Dubai dan Saudi Arabia gitu, negara Muslim ya. Keren banget. Gitu. Nah, kita kan harus menghadirkan Mas Doni lainnya nih Mas, terutama untuk Indonesia gitu. Gimana caranya ya Mas ya, selain proses literasi yang kita lakukan saat ini gitu, untuk bisa quick win, untuk brand-brand lokal ini punya spirit yang sama bahwa tadi ada fase 3 tadi yang nggak boleh nyerah dulu nih. Kalau misalnya cuman sampai viral terus decline gitu, Betul. Gimana reboundnya? Memang itu challenge cukup besar ya. Saat 2012-13 lalu ketika masa viral itu udah habis, experience hardship istilahnya, challenge-nya besar sekali. Tapi kalau dari konteks mindsetnya adalah saat itu saya selalu bertanya kepada diri sendiri dan melihat apa yang ada yang di market gitu. Banyak kok brand-brand F&B lainnya yang umurnya panjang gitu. Ya kan? Kenapa saya nggak bisa? Itu mindset pertama. Berarti dengan ada mindset itu kan timbul sebuah drive untuk tidak menyerah kan? Yes. Padahal banyak orang yang sudah menyarankan untuk menyerah sebenarnya. Sudah banyak sekali kayak. Jangan menyerah Mas. Iya, menyerah kayak ya what do you expect Don katanya. F&B kan banyak F&B yang 2 tahun 3 tahun memang tutup gulung tikar gitu kan. F&B bisnis sementara, bisnis tren-trenan saat itu dibilangnya. Tapi saya itu tetap penasaran gitu. Rasanya kayak banyak kok brand-brand yang 20-30 tahun maupun brand Indonesia atau brand luar negeri gitu kan. Kenapa mereka bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah, akhirnya mindset itu yang bikin saya belajar gitu, baca. Saat itu yang saya cari yang menjadi case study adalah case study perusahaan yang turnaround. Salah satunya Garuda Indonesia. Yes. Saya baca case study-nya Garuda Indonesia. Kebetulan saat itu tahun 2009, 2008 Garuda Indonesia baru melakukan revitalisasi ya. Ya, benar. Armadanya, logonya ya kan, yang logonya dulu Garuda Indonesia gede gitu, jadi lebih sleek, lebih modern ya kan. Saya baca itu hari itu, terus habis itu saya ikut banyak coaching lah, terus habis itu juga saya mencoba paralel industri itu kira-kira konsep-konsep seperti apa nih kalau saya mau revitalisasi gitu kan. Nah akhirnya saya lakukan revitalisasi dan akhirnya saya dapat tuh teori tadi tuh bahwa bisnis F&B itu terdiri dari 3 fase. Jadi fase tren atau viralitas itu hanya fase pertama. Memang akan banyak F&B juga yang sukses di awal, yang viral, yang ngetren ya kan. Habis masanya. Nah kalau mereka nggak berhasil bounce back, mereka akan tenggelam dan hilang. Tapi yang berhasil bounce back itu bisa jadi lifestyle, bisa jadi habit. Bahkan yang bisa even go further akan menjadi cultural brand. Nah itulah masa-masa itu yang ya mungkin kalau seperti istilah you'll never be a good sailor if you only berlayar di air yang tenang. Kita harus berlayar di air yang ombak yang bergelombang. Itu yang melatih supaya kita bisa jadi pelayar yang hebat kan. Jadi itu jadi puji Tuhan 2014 tuh saat itu bangkit lagi dan sekarang terus dari pelajaran 2012-13 tersebut yang jadi pelajaran untuk untuk terus berkembang gitu. Comeback stronger. Comeback gitu stronger. Ya, Mas. Nah, sulit nih comeback stronger ini nih, Mas. Mindset comeback stronger ini. Nah, kebanyakan dari kita udah gagal, udah menyerah, bikin yang baru lagi. Nah, jadi konteksnya jadi short term terus jadinya. Nggak fokus tadi ya? Ya, jadi short term terus. Tapi is it okay?
Misal kayak dia nggak cocok nih ternyata di F&B bisnis gitu. Itu pilihan ya Iya. menurut saya. Tapi konteksnya ada juga banyak yang melakukan sudah ini collapse terus bikin yang brand baru lagi, which is sebenarnya pilihan juga. There's nothing wrong dengan itu. Tapi kalau kita bisa coba dua-duanya, why not gitu kan? Oke. Bahkan di dalam grup kami pun bukan hanya brand Sour Sally, ada beberapa brand lain kita juga terus mencoba gitu. Karena kan industri kuliner tuh besar ya. Sambil yang Sour Sally ini kita sustainable, kita growing terus. Tapi konteksnya untuk brand-brand baru ini konteksnya adalah memulai yang baru, penetrasi market yang baru gitu. Jadi kita terus trial and error lah, namanya juga berusaha ya. Tapi inovasi terus Ya, terus dilakukan gitu. Tapi inovasi juga kita nggak boleh kecil hati ketika kita coba sesuatu kita gagal, ya kan? Kita nggak boleh kecil hati. Harus berbesar hati ya, menerima Ya, segala hal yang ada harus di muka bumi menerima. ini nggak bisa kita kontrol. Betul, gitu. Just betul. do your best. Oke Mas Doni, kalau gitu boleh nggak spill kira-kira tren kuliner Indonesia 5 tahun atau short term deh 2 tahun sampai 3 tahun ke depan gimana kira-kira Untuk Indonesia. untuk Indonesia? Kalau dalam konteks halal ini Yes. sebenarnya secara konteks yang makro ya, jadi yang view-nya besar bukan hanya sesaat istilahnya. Kalau konteks sesaat ya banyak. Sekarang lagi Ramadan takjil ya Ya, kan. oke. Konteksnya short term kan ya. Tapi kalau untuk konsep mid term sama long term itu lebih ke menurut saya ke halal brand halal produk. Brand halal produk. Karena gini contohnya ketika komunitas orang Indonesia lah, orang Indonesia yang mayoritas muslim 90%, contohnya liburan ke Jepang. Oke. Pengen makan Jepang dong. Tapi makanan situ kan tidak mempunyai sertifikat, makan Jepang tidak mempunyai sertifikat halal. Iya. Atau ke Australia, atau ke Amerika, Iya. ataupun ke Middle East ya kan. Nah, banyak kok brand-brand Indonesia yang produknya bukan asli Indonesia. Oke. Nah itu menurut saya opportunity. Bisa aja brand Thailand asal Indonesia tapi yang halal. Wow. Brand Jepang atau sushi asal Indonesia tapi halal. Tapi halal. Dan ini ketika kita udah sukses ini, kita udah scale segini, next step-nya apa? Next step-nya bisa global, yang halal culture tadi itu. Kita bisa buka cabang mungkin di Australia, di Malaysia, di Middle East, di negara-negara yang India contohnya punya komunitas halal cukup besar kan, populasi besar ya. Itu menjadi potensi yang di Amerika mungkin ya kan, yang besar gitu, bahwa komunitas muslim dan halal itu bukan hanya di negara muslim. Negara-negara non-muslim juga ada komunitas halal dan bumbu itu kan makanan Jepang, makanan Korea, makanan Itali, makanan Thailand yang halal. Tidak melulu makanan Indonesia yang harus kita push. Yang jadi peluang kita gitu. Benar-benar bisa adapt ya. Betul. Kayak contohnya kalau seandainya Sour Sally nanti berkesempatan ekspansi ke Amerika. Saya yakin salah satu konsumen terbesarnya adalah komunitas muslim di sana. Nah, Komunitas muslim di Amerika besar, di New York gitu besar sekali. Bukan hanya Indonesia loh komunitas muslim sana, tapi orang-orang Timur Tengah kan banyak imigran-imigran ya. London, ya. Itu yang saya maksud, bahwa ini peluang sebenarnya untuk Indonesia bermain, mengambil posisi di situ. oke. Ini Gitu. adalah spoiler paling bagus untuk para pemilik bisnis ya. Coba ditiru Mas Doninya, spiritnya, mindsetnya, sampai dengan bagaimana cara dia rebound tadi ya. Betul. Anyway, kita harus mengakhiri percakapan hari ini Terima karena kasih durasi gitu. Tapi banyak banget hal-hal yang akhirnya saya juga personally pelajarin dari Mas Doni. Boleh nggak Mas kasih balik lagi tadi trik atau gimana caranya practically doing daily untuk kita nih generasi muda nih bisa membangun mindset yang tadi. Nah ini menarik. Saya mendapatkan pemikiran ini, because saya tuh orangnya tipe pemikir, thinker gitu. Thinker, ha. Istilahnya kadang-kadang pengen jadi profesor gagal tapi profesornya. Tapi Filosofer keren gagal. banget. Udah keren banget. Jadi waktu saat COVID terutama COVID kan pikiran jadi kacau, biasanya kayak ini masih ada cahaya nggak at the end of the tunnel gitu kan ya. Iya. Jadi ya kita kan berantakan banget pikiran, badan juga jadi nggak sehat gitu kan, jarang olahraga gitu kan. Nah jadi menurut saya untuk mempunyai mindset yang sehat, saya dapatkan resolusi ini tahun 2022 atau 2023 bahwa kita tuh harus punya healthy body. Oke. Healthy mind, Healthy mind, healthy body, oke. healthy soul.
Soul. Soul. Jiwa. Jiwa. Body, pikiran, dan jiwa. Semuanya ini rentetan. Kita nggak akan bisa mempunyai healthy mind. Makanya tadi ngomong mindset. Mindset kan dari kata-kata mind. Hasil output dari input mind yang sehat, benar nggak? Mindset yang sehat lahir dari mind yang sehat. Iya. Healthy mind ini tidak akan bisa lahir kalau kita nggak punya healthy body. Oke. Coba, kalau kita sakit-sakitan, bisa berpikiran positif nggak? Enggak. Kalau kita sakit-sakitan, bisa mempunyai mindset yang positif nggak? Sulit. Mindset berjuang, mindset berkompetisi, ya, nggak akan bisa. Nah, makanya oleh karena itu, menurut saya yang paling penting adalah kita punya healthy body, healthy mind, healthy soul. Jadi healthy body-nya itu kalau saya lakukan apa? Saya meniru Pak Sandi juga. Makanya Pak Sandi kan orangnya sangat mindset banget ya. Soulnya juga ini banget ya, ya kan? Healthy body itu dimulai dari olahraga. Dulu saya itu tipe orang yang jarang olahraga. Tapi sekarang saya olahraga tiap hari. Wow. Okay. Dan bukan hanya olahraga, jadi tren-tren terbaru yang berhubungan dengan mempersehat tubuh, body, saya akan coba lakukan. Sekarang saya juga sudah mulai ice bath. Oh wow. Ya, sekarang udah 2,5 menit, 11 derajat. Wah. Ice bath, rendam air dingin. Itu tren yang banyak luar negeri, saya pelajari di Bali udah banyak deh. Bagus. Awalnya bule-bule gitu kan. Saya coba apaan ice bath? Oh ternyata enak. Ice bath tuh bikin lebih tenang, mind lebih clear. Wow. Artikulasi mainnya lebih sehat. Nah, jadi itu healthy body, saya olahraga, main pedal sekarang seminggu 3 kali. Minggu lalu saya main 4 kali. Wow. Ya. Lifestyle sekali. Sampai istri saya bilang, "Lu merit sama pedal apa merit sama gue?" Hati-hati gue nih, hati-hati nih gitu. Jadi itu healthy body pertama. Jadi healthy body itu yang olahraga dengan ini sehingga bisa menciptakan healthy mind. Ketika kita sudah punya healthy mind, akan berakibat kita mempunyai healthy soul. Nah, soul ini berhubungan dengan keagamaan. Nah, close-nya Ya kan? bagus banget. Silakan Mas Doni. Kalau kita Muslim sembahyang 5 waktu, ya kan? Kalau kita kayak saya umat Kristiani, Nasrani ke gereja setiap minggu. Saya juga sekarang turut aktif di gereja untuk pelayanan untuk gereja. Jadi menurut saya ini 3 harus balance. Healthy body, mind, and soul. Supaya, karena 3 ini merupakan input. Input pertama pasti healthy body. Input healthy body akan menghasilkan output healthy mind. Healthy mind yang tadinya output dari body, bisa jadi input untuk soul. Jadi healthy input untuk mind akan menjadi healthy soul. Healthy soul itu ketika semua ini, 3 input ini jadi bagus, outputnya adalah melahirkan karya-karya, melahirkan pribadi yang positif. Gitu. Itu yang ininya. Aku speechless, kita tepuk tangan dulu. Ingat 3 tadi dari Mas Doni ya teman-teman, implementasikan selama Ramadan dan setelah Ramadan, jangan Ramadan doang. Makasih banget Mas Doni atas obrolan yang sangat fruitful. Nanti kita buka pakai sahur Sally, jangan lupa. Iya. Sampai ketemu lagi di Ramadan Spark di episode selanjutnya. Bye bye. Terima kasih, thank you.